Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran yang pertama di tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2021-2022. Dan sekarang kalian sudah berada di kelas 5. Bu Guru ucapkan selamat buat kalian semua karena sudah naik tingkat di kelas 5. Nah, anak-anak, di kelas 5 ini wali kelas kalian tetap ibu guru, ibu etik. Nah, semoga kalian tidak bosan dan masih tetap mempunyai semangat belajar yang tinggi. Walaupun di semester pertama ini kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring, tetapi Bu Guru harapkan tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Dan juga kita sama-sama berdoa ya anak-anak, semoga pandemi ini segera berlalu, corona segera pergi, sehingga kalian bisa lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Baik anak-anak, pada hari ini pembelajaran pertama kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Nah, anak-anak, kalian juga bisa melihat materi ini pada buku Prima 5A di halaman pertama. Nah, pada bab pertama ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sehingga Bu Guru harapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat menjelaskan secara singkat tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, anak-anak, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu dijajah oleh negara asing. Artinya negara Indonesia itu dikuasai oleh negara asing. Nah, diantaranya adalah negara Belanda dan juga negara Jepang. Nah, ketika Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kekalahan setelah dua kota yang besar yaitu Hiroshima dan Nagasaki mengalami kehancuran karena dijatuhi oleh bom atom oleh lawan dari negara sekutu. Sehingga ini mengakibatkan Jepang itu mengalami kekalahan. Nah, pada saat Jepang mengalami kekalahan ini, saat itulah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk merdeka supaya tidak dijajah oleh bangsa asing lagi. Sehingga pada saat itu Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, jadi Jepang itu akan memberikan kemerdekaan bagi negara Indonesia, berarti sudah tidak boleh dijajah lagi. Nah, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI.
yang dalam bahasa Jepang itu diberi nama Dokuritsu Junbi Kosakai. Jadi BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang. Nah, awalnya pembentukan BPUPKI ini untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia karena Jepang sudah mengalami kekalahan setelah 2 kotanya dijatuhi oleh negara sekutu, dijatuhi bom atom oleh negara sekutu. Nah, dalam pembentukan BPUPKI ini Jepang mengharapkan mendapat dukungan dari Indonesia dalam membantu menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kiyoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Jadi Jepang memberikan janji bahwa akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pendirian BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Namun, BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun dari Kaisar Hirohito, kaisar yang berasal dari Jepang. Sehingga dalam bahasa Jepang BPUPKI itu diberi nama Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI sendiri memiliki tugas untuk menyelidiki rencana penting dalam pembentukan negara Indonesia. Selain itu, ada beberapa tugas lain dari BPUPKI, yaitu yang pertama adalah membahas dasar negara Indonesia. Yang kedua, membentuk panitia kecil untuk menampung saran dasar negara. Dan yang ketiga, membantu panitia 9 dan panitia kecil dan membentuk reses atau masa pemberhentian sidang atau masa istirahat dari kegiatan bersidang selama kurang lebih 1 bulan. BPUPKI memiliki 67 anggota, di mana dari 67 anggota tersebut 60 anggota adalah orang yang berasal dari Indonesia dan 7 anggota adalah orang yang berasal dari Jepang yang bertugas untuk mengawasi. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Hibagase Yoshia dari Jepang dan Raden Panji Suroso yang berasal dari Indonesia. Kemudian BPUPKI melaksanakan sidang pertama yang dilaksanakan yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Tujuannya untuk apa? Untuk membahas dan merumuskan dasar negara. Sidang BPUPKI dibuka di gedung Chokosangi di Jakarta yang kini menjadi Gedung Pancasila. Pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan
rakyat. Sedangkan pada sidang pertama di hari berikutnya, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo memberikan 5 asas yang bisa dijadikan dasar dari negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Kemudian pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno juga menyampaikan 5 asas yang bisa dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Namun, karena rumusan dasar negara Indonesia oleh BPUPKI belum juga terbentuk, walaupun sudah dilakukan sidang selama beberapa hari dan juga ada beberapa pendapat dari beberapa tokoh yang mengusulkan asas negara Indonesia, tetapi rumusan dasar negara Indonesia belum juga terbentuk. Akhirnya Ir Soekarno membentuk kepanitiaan informal yang beranggotakan 9 orang yang kemudian disebut atau dikenal dengan Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini dibentuk pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dan diketuai oleh Ir Soekarno. Nah, Ir Soekarno ini adalah yang kemudian menjadi presiden pertama negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 mengadakan rapat tidak resmi yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisi isi dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, pada sidang kedua BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar, yaitu yang dilaksanakan, sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, yaitu kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI yang bersidang sesudah proklamasi kemerdekaan, berarti sesudah tanggal 17 Agustus 1945, karena Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Berarti sidang PPKI yang dilaksanakan sesudah proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menjadikan Piagam Jakarta ini sebagai
pendahuluan bagi Undang-Undang Dasar 1945 dengan mencoret bagian kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi pada Piagam Jakarta, poin pertama atau nomor 1, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan. Kenapa? Karena alasannya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan, karena ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam. Karena Indonesia itu agamanya bukan hanya satu, tetapi ada 5 agama waktu itu yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat yang beragama lain selain dari agama Islam itu keberatan jika dasar negaranya adalah menjalankan syariat Islam. Sehingga pada poin pertama diadakan perubahan. Nah, sehingga pada sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Apa bunyi Pancasila, anak-anak? Iya. Pancasila yang sering kita dengar itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada saat sidang pertama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sehingga Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang mempunyai 5 sila, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, untuk materi PPKN ini Bu Guru cukupkan dulu sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami dan nantinya bisa mengerjakan tugas yang akan Bu Guru berikan. Bu Guru ucapkan terima kasih, dan nanti Bu Guru akan mengirimkan materi yang kedua, yaitu mata pelajaran IPA. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.